Selamat bertemu kembali. Ya, sekarang yang akan kita bahas adalah Programmable Logic Controller atau PLC. Ya, di sesi ini saya perkenalkan dulu apa yang disebut dengan PLC atau Programmable Logic Controller. Ya, supaya kita nanti lebih paham, ya, terutama nanti dalam aplikasinya. Ada banyak definisi ya yang disebut dengan Programmable Logic Controller ya. Nah, misalnya di sini programmable itu menunjukkan kemampuan untuk menyimpan program yang telah dibuat ke dalam memori yang dengan mudah dapat diubah-ubah fungsi atau kegunaannya. Ya. Kebetulan programmable di sini bisa diubah ya, karena beberapa program dengan beberapa bahasa pemrograman itu kalau sudah di compile menjadi executable tidak bisa diubah ya. Tapi di sini di PLC ini bisa diubah. Artinya dia dikirim di suatu tempat, ya, nanti akan kita diskusikan, di mana dia bukan berbentuk suatu program perangkat lunak yang executable, tapi berupa nanti sebuah urutan perintah ya, atau sequence. Ya. Logic ya, menunjukkan kemampuan dalam proses input secara aritmatik dan logik. Nah, lalu yaitu melakukan operasi, membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, ya, negasi atau negation, and, or, dan lain sebagainya. And, or, not ya, ada lagi satu, dan sebagainya. Jadi, tolong nanti pada waktu membahas mengenai Programmable Logic Controller ini, Anda juga mereview aljabar boolean. Ya, karena aljabar boolean itu banyak membantu di dalam PLC ini. Ya, yang terakhir controller menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Ya, karena dari beberapa posting saya, ya, Anda telah mungkin mengikuti ya mengenai apa yang disebut dengan ladder diagram ya, tapi ladder diagram yang sistem cabling ya, yang simulasinya saya pakai fluid sim ya, buatan Vesto ya, itu mirip sekali ya, tetapi ya mungkin tidak boleh dikatakan sama ya, tetapi PLC ini jauh lebih efisien, efektif ya. Ya mungkin kalau dari dalam hal untuk waktu ya efisien, kemudian untuk kalau ya saya nggak tahu mengenai biaya ya, tapi akurasinya mungkin lebih tinggi ya. Kita tidak membutuhkan suatu skill tersendiri ya, tapi dengan ya, harapannya dengan PLC ini ya, semua yang mengetahui lebih mudah memprogramnya. Ini definisi ya, ada salah satu definisi yang mengatakan PLC sebagai suatu perangkat elektronik digital dengan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang menjalankan fungsi-fungsi spesifik seperti logika. Ya, logika itu gerbang logika tadi ya, and or not, ya. Sequence ya, atau suatu perintah berurutan, ya, mengatur timingnya, waktunya atau counting, menghitung. Dan aritmatika ya, aritmatika juga menghitung dalam arti aljabar ya, jadi penambahan, pengurangan, penjumlahan dan sebagainya untuk mengontrol suatu mesin industri atau proses industri sesuai dengan yang diinginkan. Ya, kembali lagi review mengenai ya, ladder diagram yang telah kita diskusikan yang lalu, itu mirip dengan ini ya, mungkin saya katakan sama, tetapi ini saya katakan lebih mudah, efisien, efektif. PLC mampu mengerjakan suatu proses terus-menerus sesuai variabel masukan dan memberikan keputusan sesuai dengan keinginan pemrograman. Ya, pemrograman dan juga pemrogramer ya, yang memprogram ya, sehingga nilai keluarnya tetap terkontrol. Ya, nilai keluarannya macam-macam ya. Ada definisi lain. PLC merupakan komputer khusus untuk aplikasi dalam industri.
ya untuk memonitor proses dan untuk menghentikan hardwiring control. Ini ya, hardwiring itu yang saya katakan sistem cabling, ya, dan memiliki bahasa pemrograman tersendiri. Ya. Untuk ini, mumpung saya ingat, tolong Anda review posting saya mengenai komunikasi dengan dunia luar. Ya. Di sana mirip dengan PLC, ya. Uh, di diskusi kita memprogram suatu apa namanya, ya, suatu pemrograman menyalakan lampu LED, ya, di mana yang dipakai itu adalah semua bagian yang ada dalam komputer, ya. Yang dipakai adalah ya parallel port, ya. Itu mirip dengan ini ya, bisa diprogram. Ya. Akan tetapi PLC berbeda dengan perangkat komputer karena dirancang untuk instalasi dan perawatan oleh teknisi dan ahli listrik di industri yang tidak harus mempunyai kemampuan elektronika, ya, itu yang tinggi, dan berikan kendali yang fleksibel berdasarkan eksekusi instruksi logika. Ya, jadi elektronikanya ya sebenarnya kalau ini bisa kita lebih mengerti juga mungkin lebih mudah ya. Karena nanti akan dalam diskusi akan sedikit kita lihat ya bagaimana kalau kita kurang hati-hati yang disebut dengan perangkat PLC itu bisa rusak. Ya. Dan rusaknya itu selama ini yang saya tahu di industri itu adalah karena kelebihan arus. Ya, arusnya dipakai tidak sesuai sehingga PLC-nya rusak. Definisi yang lain. PLC adalah suatu sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan didesain untuk memakai di lingkungan industri, di mana sistem ini menggunakan memori yang dapat diprogram penyimpanan secara internal. Instruksi, ya, perintah-perintah yang mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik, lagi ya, logika, urutan, pewaktuan, ya, timing, timer, pencacahan, dan operasi atmatik untuk mengontrol mesin atau proses melalui modul-modul I/O, ya, input output, ya, digital maupun analog. Ya. Ini apa namanya? Kita lihat ada digital, ada analognya, ya. Ini ada beberapa PLC yang tidak mempunyai masukan analog, ya, sehingga harus ditambahkan suatu perangkat yang disebut dengan digital converter, ya, analog digital converter (ADC). Definisi yang lain, wah ini. Nah ini sudah umum ya, kita orang-orang teknik mesin, elektro, ya, tahu bahwa itu peralatan. Ini berlaku untuk alat ukur, berlaku untuk ladder diagram yang kita buat sistem cabling, dan berlaku juga untuk yang disebut dengan PLC. Ya, ini PLC. Ya. Di sinilah terjadi pemrosesan. Ya, yang kita tahu adalah bagian pertama dari suatu alat ukur dulu ya, itu ada peraba, ada bagian yang menyentuh benda ukur. Ya, kemudian diubah, ada pengubahnya. Ya, pengubahnya kalau misalnya dia bersistem elektronik ya bisa ada penguatan, ya, kemudian diubah dari arus menjadi tegangan dan sebagainya. Dari pengubah ini menjadi peraga. Ya, ini yang bisa dilihat oleh indera manusia. Mengapa ketika ini prosesnya ada? Karena mungkin manusia dengan keterbatasan inderanya, ya, indera pendengaran, indera penglihatan, dan sebagainya, maka harus ada suatu pengubah di sini. Ya, sistem pengukuran. Pengubah ini membuat suatu diubah sehingga mudah dilihat peraga. Peraganya bisa dilihat, bisa juga didengar. Ya, tergantung alat ukurnya. Nah, ini adalah fungsi dasar ya. Nah, di sini atau PLC ada masukan. Ya, misalnya PLC itu masukannya adalah suatu masukan listrik, ya, apakah itu tombol atau masukan berupa sensor. Ya. Ya, kemudian PLC akan mengolah dari olahan PLC menjadi suatu output atau keluaran. Ya, jadi ini umum di teknik mesin ya. Kita lanjut. Kegunaan dan fungsi PLC. Ya, ini penting ya kita mengerti supaya mudah kita memprogramnya, memanfaatkannya, ya, dan
diharapkan tidak ada kesalahan ya menyebabkan kerusakan. Fungsi dan kegunaan dari PLC dapat dikatakan hampir tidak terbatas. Tapi dalam prakteknya dapat dibagi secara umum dan khusus ya. Dikatakan hampir tidak terbatas ya tergantung PLC-nya. Ya. Ada yang mempunyai 4 input, 4 keluaran, ya. Ada bermacam-macam ya. Tapi dalam prakteknya dapat dibagi secara umum dan khusus ya. Fungsi umumnya secara umum fungsi PLC adalah sebagai berikut. Ya, kontrol sekuensial ya, berurutan ya. Memproses input sinyal binary menjadi output yang digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara berurutan ya. Di sini PLC menjaga agar semua step atau langkah dalam proses sekuensial berlangsung dalam urutan yang tepat. Seperti Anda ketahui, mesin industri itu mempunyai suatu proses. Ya. Misalnya membuat botol plastik, ya, harus dimasukkan dalam cetakan, harus ada yang disebut dengan pipa plastik, ya, pipa plastik panas, ya, itu. Jadi ada beberapa istilah di sana, ya, yang nanti akan masuk dalam cetakan, ya, kemudian cetakan ditiup. Nah itu prosesnya. Setelah cetakan ditiup sekian menit ya, dan sebagainya, kemudian cetakan dibuka hasilnya. Nah itu semua sekuensial yang ada pada uh, proses industri itu bisa ditangani oleh PLC. Kemudian fungsi yang kedua adalah monitoring plan. Memonitor suatu sistem misalnya temperatur, tekanan, tingkat ketinggian, dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan proses yang dikontrol. Misalnya nilai sudah melebihi batas atau menampilkan pesan tersebut ke operator. Jadi monitoring, ya. Sehingga kadang-kadang kita melakukan suatu monitoring pada mesin industri kita, ya. Mungkin ada alarmnya dan sebagainya, ya. Tanda-tanda ada malfunction dan sebagainya. Nah ini tugas dari PLC. Ya. Baik, tadi yang disebut dengan pipa plastik panas itu disebut dengan pereson ya. Oh, pereson terlalu panjang, temperatur terlalu tinggi, ya. Thermocontrollernya harus diturunkan dan sebagainya itu di bagian monitoring. Ya. Dan itu sebabnya saya katakan bahwa PLC ini sangat-sangat banyak ya manfaatnya, banyak yang bisa kita lakukan dengan PLC. Fungsi khusus. Ya, secara khusus PLC mempunyai fungsi sebagai pemberi masukan input ya ke CNC misalnya, Computerized Numerical Control. Ya, kita tahu CNC itu ada yang 2 sumbu, 3 sumbu. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut ya. Ya, CNC itu akurasinya tinggi, ya, diharapkan tinggi, dan kalau dilengkapi dengan PLC, maka dia akan menjadi ketelitiannya jadi lebih tinggi. Ya. Dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan PLC. Kalau CNC itu lebih mahal daripada PLC, ya. PLC itu memang, ya, saya tidak mengatakan harganya memang bermacam-macam dibandingkan dengan mesin CNC, ya, ya, ya PLC controllernya itu tidak ada apa-apanya ya harganya. Perangkat ini umumnya dipakai untuk proses finishing, ya, bentuk benda kerja, molding dan sebagainya. Ya, coba Anda review lagi apa itu mesin CNC. Nah, dari kontrolnya pakai PLC itu meningkatkan akurasi. Merupakan komputer khusus. Ya, ini definisi lainnya untuk aplikasi di industri. Digunakan untuk memonitor dan mengontrol proses industri untuk menggantikan hardware control. Hardware control ini adalah yang pernah kita diskusikan. Tolong direview lagi ya. Rangkaiannya pakai relay atau kontaktor atau magnetic switch, ya, dilengkapi dengan timer dan sebagainya. Ya, Anda coba itu kembali. Ya. Kalau Anda paham ini, ya, dengan mudah Anda bisa melakukan, ya, menyesuaikan ya dalam memprogram sebuah PLC. Ya, dan memiliki bahasa pemrograman tersendiri. Ya, PLC itu punya bahasa pemrograman sendiri. Ya. Berbeda dengan komputer ya PC ya. Dalam PLC sudah dilengkapi unit input output digital yang bisa langsung dihubungkan dengan perangkat luar.
Nah, di sini juga harus hati-hati ya. Memang bisa langsung dihubungkan, tapi kita harus tahu berapa tegangan keluarannya, berapa arus maksimum keluarannya. Itu yang penting ya. Karena selama ini yang saya lihat kebanyakan kerusakan yang terjadi adalah karena tidak ada batas, tidak dibatasi pemanfaatan arusnya, ya. Kemudian tegangannya ya. Bahkan ada juga yang memiliki ADC atau DAC. Nah, ini tadi saya katakan ya, ada PLC yang tidak mempunyai ADC atau DAC ya, analog digital, dan kemudian dibalik digital analog. Ya. Kita harus menambahkan sendiri. Ya. Ya, tidak terlalu sulit ya, tetapi kalau PLC yang sudah lengkap mempunyai ADC maupun DAC, ya, itu pun masih ada pertimbangan yang lain. Perbedaan utama antara PC dan komputer. PLC dirancang untuk instalasi dan perawatan oleh teknisi elektrik industri yang tidak harus mempunyai skill elektronika tinggi. Ya, ya, saya tetap ingin dia mempunyai skill ini ya. Karena ini penting sekali. Tadi saya katakan kalau peka ya mengetahui tegangan, arus dan sebagainya pengaruhnya, tadi diharapkan tidak ada kerusakan pada PLC. Ya, troubleshooting dari PLC disederhanakan, ya. Cuman bentuk-bentuk indikator. Ya, jadi kita tahu. Jadi kalau kita mau ada masalah kerusakan ya di dalam sistem industri kita langsung tahu. Ya. Kalau sedangkan pada yang sensor cabling itu mungkin kita harus menelusuri melalui suatu ladder diagramnya. Ya. Terus kita juga tidak langsung bisa memperkirakan mungkin kemungkinan failure itu mungkin bisa ada 2 atau 3 kemungkinan. Ya, sehingga kita coba. Yang pertama kita coba ternyata bisa tidak bagian komponen pertama kita anggap rusak, kemudian kita perbaiki ternyata tidak ada perbaikan, ya kita telusuri satu persatu. Sedangkan pada PLC itu bisa langsung diketahui ya, dengan ada indikator ya. Kita langsung tahu oh ini kerusakannya di sini ya. Atau pemrogramannya tidak tepat di sini. Ya. Kemudian ada indikator start dan stop. Ya, kita start, kita tahu bahwa yang namanya mesin itu sudah start atau mesin itu kita stop. Ya, indikator yang menyatakan dia berjalan itu kurang lebih ya start dan stop. Kemudian indikator status input atau output. Ya, sehingga kita lihat di seluruh panelnya, kalau kita buat di panelnya atau di komputernya, kita bisa lihat semua ini status ini. Ya. Startnya bukan start. Sebelum ditemukan PLC, tugas pengontrol dilakukan oleh kontaktor dan relay dirangkai bersama dengan kabel. Ini cabling tadi ya, saya katakan. Ya, saya katakan logika logika itu mungkin bisa dipakai. Ya, logika yang cabling tadi ya. Rangkaian harus didesain dan digambar dulu. Ya, kalau pada cabling. Kemudian menetapkan spesifikasi dan instalasi pengkabelannya. Ya. Ya, mungkin pendapat ini masih berlaku ya karena belum dikenal apa yang disebut dengan simulasi ya, yang fluid sim itu ya. Kalau sudah ada fluid sim kita masukkan kita langsung tahu juga ya, tetapi masih ribet ya dibandingkan dengan PLC. Teknisi harus mengerjakan pemasangan dan pengkabelan sesuai gambar teknik tersebut. Jadi teknisi harus memasang kabel satu persatu. Ya seperti pada waktu diskusi kita ya mengenai bagaimana memasang pada fluid sim ya. Jika salah dalam mendesain atau ada modifikasi, desainer dan teknis harus merombak dan mengerjakan instalasi lagi mulai awal. Nah, ya tapi ini memang dibutuhkan juga suatu skill tersendiri ya, sehingga kalau misalnya ada masalah, ya kalau diakhiri betul dalam buat ladder diagram, mungkin tidak perlu merombaknya ya, tapi itu butuh keahlian khusus. Nah ini yang saya katakan ya, yang disebut cabling. Ya. Ini adalah suatu diagram, ya, saya potong aja.
bentuknya diagramnya ada seperti ini, diagram mungkin di PLC akan kita ketemukan juga seperti ini, tapi kalau di PLC itu jelas, ya akan kita pasang sesuai dengan persamaan booleannya, ya mungkin ada yang disebut Carnot mapping ya, dan sebagainya. Ya, itu dengan menguasai aljabar boolean, ya, kemudian menguasai gerbang logika dan sebagainya, itu lebih mudah kita membuat diagramnya, ya, ladder diagramnya seperti ini untuk PLC. Ya. Kalau PLC ini jadi tegak ya, sehingga yang kita lihat ini diberdirikan ya, mirip ya, tetapi ini adalah contoh ya, ya mungkin saya sudah menemukan ya, atau bukan menemukan, artinya mengalami pengalaman bahwa ini masing-masing mempunyai bentuk yang sama. Ya, itu mungkin akan mempercepat ya. Tetapi khusus ya, ini Anda harus banyak praktek ya, praktek sehingga dengan mudah membaca blok diagramnya, kemudian bisa mencari misalnya mencari trouble-nya ya. PLC menggantikan logika dan pengerjaan sirkuit kontrol relay yang merupakan instalasi langsung, yaitu tadi. Rangkaian kontrol cukup dibuat secara perangkat lunak, ya. Pengabelan hanya diperlukan untuk menghubungkan peralatan input dan output. Ya, ada PLC, tadi ya kita lihat diagramnya, yang sebelah kiri input, sebelah kanan output, PLC-nya di tengah. Ya, bagian pengubah ya, perubah ya. Hal ini memudah dalam mendesain dan memodifikasi rangkaian karena cukup dengan mengubah program PLC. Jadi ini dirancang sangat-sangat praktis ya. Jadi artinya praktis dan efisien ya, dalam membuat itu ya, dan bisa disimulasikan juga ya. Nah kira-kira PLC itu di mana kita ketemukan ya? Ya saya katakan PLC itu pasti bisa ditemukan di mesin-mesin industri yang mungkin ya yang sekarang yang sudah modern ya, di mesin industri untuk mengatur operasi pneumatik hidrolik. Ya, kita pada saat yang lalu sudah mencoba membuat pengkabelan untuk operasi pneumatik hidrolik. Ya. Meskipun masih banyak di industri, khususnya di Indonesia ini, yang memakai sistem cabling ya. Jadi artinya masa transisi ke PLC masih jauh, bukan jauh. Artinya PLC itu sudah lama dikenal, tetapi masih banyak yang sistem cabling gitu ya. Oke, lupakan ya. PLC bisa untuk mesin blowing plastik, ya, plastik blow molding, ya, untuk pengendalian mesin pengisi air mineral, ya. Ini ya sequence ya. Jadi setelah botol diletakkan, kemudian botol dijalankan, diisi, setelah botol diisi, kemudian dilakukan capping penutupan, ya, kemudian setelah itu dikirim ke bagian packing dan sebagainya. Ya. Pengendalian untuk mesin pabrik tenun, ya, pengendalian ketinggian air bendungan, ya, ini PLC semua. Pendukung peralatan kedokteran, kedokteran kok pakai PLC? Ya. Nah, kita lihat ya PLC tadi bisa berupa masukan ya, berupa sensor ya, sensing. Ya. Jadi misalnya yang pernah saya tahu karena PLC itu bisa mempunyai beberapa masukan, ya bisa dipakai untuk mendeteksi kadar oksigen dalam darah, ya. Bisa untuk mengukur detak jantung, ya. Bisa juga untuk mengukur kelistrikan jantung dan sebagainya, ya. Dan itu saya pernah lihat ya, alatnya adalah PLC, ya. Kemudian pengaturan sistem belt conveyor, ya, ini transport ya. Pengaturan traffic light, ya. Sistem pengaman mesin industri, sistem pengaman ya. Jadi ada banyak switch ya, mungkin limit switch untuk pengaman, gitu ya. Ya. Ini mungkin bisa juga dimasukkan dalam lift ya. Anda kok bisa ya menekan 2, kok Anda akhirnya bisa naik ke lantai 2. Ya, ada perintah turun dan sebagainya. Belum lagi kalau lift itu ada 3 atau 4 pasang ya. Sehingga begitu Anda tekan untuk buka, yang buka yang mana ya. Itu bisa diatur. Ya, liftnya sebelah kiri ternyata.
ya kanan atau tengah dan sebagainya. Itu menjadi satu kesatuan yang diatur oleh PLC. Pengaman gardu induk, ya, gardu induk listrik untuk tegangan tinggi, PLC juga. Ya. Mesin industri kertas, dan masih banyak. Ya. Sequence control, berurutan. Pengganti relay control logic. Ya, tadi saya katakan. Bisa ada penunda waktunya di dalamnya. Ini tolong dicek ya. Penunda waktu, ya. Anda coba review posting saya mengenai komunikasi dengan dunia luar. Anda lihat di sana bahwa pewaktu yang dibuat itu adalah pewaktu dengan pemrograman. Ya, jadi bukan sebuah peralatan timer, ya, berupa peralatan timer yang berdiri sendiri. Ya. Kemudian ada counter untuk menghitung. Wah, ini bagus sekali ya kalau ada review kembali mengenai komunikasi dengan dunia luar ya. Pengganti pengendali yang berupa papan rangkaian elektronik. Ya, jadi papan elektronik motherboard, papan elektronik ya. Jadi bisa digantikan papan elektronik untuk misalnya tadi itu timer, ya, papan elektronik untuk misalnya meletakkan komponen-komponen itu bisa jadi satu dalam PLC. Ya. Kemudian pengendali mesin dan proses, ya, sequence control. Ya sudah, ini tadi memang kita sudah diskusikan mengenai ini. Sophisticated, waduh kontrolnya arithmetic operation, ya, plus min kali tambah kurang kali bagi, jadi kali bagi tambah kurang ya. Information handling, ya, cuma PLC itu, ya. Jadi saya nggak tahu ini apakah nanti ini dipakai untuk untuk kontrol yang sekarang lagi lagi tren ya, bahwa ada yang disebut dengan elektronik ya, jadi mencari dengan polisi tidak perlu turun ke jalan, ya, tapi mereka hanya di ruang kontrol tahu siapa yang melanggar, ya, dilengkapi dengan CCTV, ya. Jadi di sana sudah ada mungkin ada sensornya ya mengatakan itu mobil itu mau datang itu kelihatan ada pelanggaran dan sebagainya. Analog controller ya suhu, tekanan dan sebagainya. Ya, PID controller, ya, servo motor controller. Ya, servo motor ini ya Anda itu lagi ya review apa itu ya stepper motor juga. Ya. Ini stepper motor jadi motor step untuk pergerakan sudut. Biasanya ada kita ketemukan di mesin-mesin seperti CNC atau robotika. Supervisory control, ya, proses monitoring dan alarm. Nah, kalau ada ini jadi fault ya, diagnostik, ya, jadi diagnosis kesalahan, ya, monitoring. Ini proses, ini proses Bluewing kok enggak kerja ini ya. Nah ini yang saya katakan, interfacing dengan komputer RS232. Ya, ini adalah sebuah serial port ya. Kemudian ini ke printer, ya, ASCII interfacing. Coba dilihat lagi apa itu bilangan ASCII. Ya. Misalkan ini serial nomor serial pasangan yang bisa mengeluarkan karakter khusus. Ya. Factory Automation Networking. Wah ini lebih menarik ya, LAN. Ya. Kita lihat ya di dalam sistem di perkantoran dan sebagainya, mungkin sistem recording dan sebagainya dibutuhkan ya mungkin PLC bukan mungkin bisa dipakai ya. PLC apalagi reaksinya cepat ya, sehingga kita tidak perlu terlalu menunggu lama ya. Dan PLC itu sekarang ya bisa dipakai untuk jarak jauh ya, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya ya. Seperti halnya sistem komputer, ya, memori PLC terdiri dari random access memory dan read only memory.
Ya, ini pasti ada ya, karena ROM ini adalah sebagai dasar bekerjanya komputer itu ya, atau PLC-nya. Kapasitas memori antara satu PLC dengan yang lain berbeda-beda, tergantung pada tipe dan pabrik pembuatnya. Ya, ya tapi ya pabrik pembuat bisa membuat macam-macam ya. Ada yang bisa memorinya besar, ada yang memori kecil, tergantung apa yang kita butuhkan. Beberapa perusahaan menyatakan ukuran memori dalam byte atau juga kilobyte. Oh, ya kita lihat ya seperti komputer. Memang ini komputer ya. Dan apa pula yang dinyatakan dengan jumlah instruksi yang dapat disimpan. Nah, itu ya. Dan ada pula yang dinyatakan dengan jumlah instruksi yang dapat disimpan. Ya, ya kalau dulu kita mengenal EEPROM, ya, EROM dan sebagainya. Ya. Program yang ditulis umumnya disimpan dalam RAM. Wah ini mengerikan ini ya. Return random access memory ini begitu listrik mati hilang. Ya, yang ada dalam karena ini ada tempat memproses. Ya, selama masih ada listrik dia ada di dalam RAM. Ya, sehingga dapat diubah atau diedit melalui program unit. Ya, jadi ini uh, kita harus mempunyai apa ya? Nah, kita lanjutkan dulu. Kerugian penyimpan di RAM adalah program dan data akan hilang ketika ini. Ketika power supply mati. Untuk mengatasi hal ini RAM dapat di backup dengan baterai lithium. Nah, ini khusus ya. Sehingga meskipun power supply mati, program dan data tidak hilang. Umumnya bila baterai tidak rusak, program dan data bisa disimpan selama 5 tahun. Ini tergantung ya. Ini bahkan apa namanya bisa bertahun-tahun ya. Bisa kita simpan dimanapun juga. Ya, kita mengenal sekarang yang disebut dengan cloud. Supaya program dan RAM bisa dieksekusi, harus ada operating system, ya, PLC. Ya, operating system seperti kita kenal, disk operation system atau DOS. Ya. Operating system ini dibuat oleh pabrik pembuat PLC yang disimpan dalam ROM dan hanya dapat dibaca oleh prosesor. Ya, jelas ya. Dalam beberapa PLC tidak menggunakan ROM, tapi EEPROM atau EEPROM, ya, electronical ya. Jadi ROM-nya itu bisa diubah. Ya. Pengguna dapat juga menyimpan program di sebagian tempat di EEPROM atau dikenal sebagai flash memory. Ya, kita kenal banyak ya tentang ini ya. Bisa orang bilang di flash disk dan sebagainya. Tergantung bagaimana kita mengaplikasikannya. Mendeteksi ketika sinyal diterima dari sensor. PLC tugasnya ini. Sensor mengatakan, wah ini temperatur rendah, PLC aktif. Outputnya adalah menyalakan heater, pemanas. Ya, sampai temperatur gitu ya. Kemudian kalau temperatur sudah tinggi, ada sinyal masukan lagi mengatakan temperatur sudah tercapai. Masukannya langsung PLC memproses, dia perintahkan untuk pemanas atau heaternya untuk mati. Nah, itu kontrol seperti itu. Ya. Mengkonversi sinyal pun menjadi level tegangan yang bisa diterima prosesor. Nah, ini yang saya sering katakan ya. Sinyal inputnya ya, menjadi suatu tegangan. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu benar mengenai hal ini, tegangan yang masuk terlalu besar atau kalau terkecil tidak masalah. Ya. Kalau terlalu besar, ya. Tapi kadang-kadang terlalu kecil juga jadi masalah. Ya. Terlalu besar akan merusak komponen. Saya kira Anda tahu itu. Mengisolasi PLC dari fluktuasi tegangan atau arus sinyal input. Ya, PLC itu punya power. Ya. Ada yang tegangan tinggi dan maksudnya tegangan 220, ada yang tegangannya rendah. Ya. Kemudian mengirim sinyal ke indikator masukan PLC sehingga bisa diketahui masukan mana yang sedang menerima sinyal. Ya. Ini di pengkabelan bisa juga dilakukan, tapi rumit sekali ya. Bukan rumit, artinya harus memikirkan bagaimana ya, sebuah peralatan lagi aktif terlihat di layar atau terlihat sebagai indikatornya. Ya. Ini adalah perkenalan mengenai PLC. Ya. Nanti pada pertemuan datang kita mulai mencoba memprogram PLC ya.